Gila! Erick Thohir ultimatum Timnas, kalahkan Cina. Timnas disuruh total habis-habisan lawan Cina. Ketua PSSI Erick Thohir, ia meminta para pemain bertarung mati-matian demi harga diri bangsa. Arahannya jelas, tidak ada kata mundur sebelum Cina tumbang. Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top patut diapresiasi. Akhirnya buka suara. Emil Audero ungkap isi hatinya jelang debut bersama Timnas Indonesia. Emil Audero tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya jelang laga perdana bersama Garuda. Ia menyebut momen ini sebagai hal yang luar biasa dan penuh makna. Saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia, simak detail lengkapnya di sini. Wow! Patrick Kluivert kepincut Lily Pali dan Beckham, Erick Thohir buka suara. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata jatuh hati pada penampilan Stefano Lillipali dan Beckham putra. Erick Thohir menyebut keduanya tampil menonjol dan penuh semangat. Coach Kluivert sangat terkesan, simak ulasan lengkapnya sekarang. Laga belum dimulai, media Cina sudah melecehkan Timnas Indonesia. Dengan nada sombong, media Cina menyebut laga melawan Indonesia sebagai duel yang harus dimenangkan tanpa kompromi. Ucapan itu dianggap menyiratkan penghinaan terselubung kepada pemain Indonesia. Kini publik menanti jawaban di lapangan, apakah Garuda akan membungkam mereka? Simak fakta lengkapnya di sini. Supporter Cina sudah tiba. Erick Thohir warning publik jangan main rasis. Kedatangan ribuan supporter Cina jadi sorotan jelang laga panas Timnas. Erick Thohir menegaskan pentingnya menjaga sikap dan tidak terpancing emosi. Rasisme dan ksenofobia tak punya tempat di sepak bola Indonesia, tegasnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gila! Erick Thohir ultimatum Timnas, kalahkan Cina. Timnas disuruh total habis-habisan lawan Cina. Ketua PSSI Erick Thohir, ia meminta para pemain bertarung mati-matian demi harga diri bangsa. Arahannya jelas, tidak ada kata mundur sebelum Cina tumbang. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal saat melawan Cina. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni nanti antara kedua tim akan sangat menentukan. Stadion utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan jadi saksi duel sengit penentuan nasib ke Piala Dunia. Indonesia tentu dalam misi untuk mengamankan posisi agar bisa melaju ke putaran keempat. Di sisi lain, Cina akan memanfaatkan semua celah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Erick Thohir menyadari bahwa pertandingan melawan Cina akan sangat krusial. Menurutnya, 3 poin akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Semua pemain harus bisa memberikan kontribusi untuk bisa mencapai titik tersebut. Pertandingan lawan Cina sangat penting. Karena ini pertandingan yang menentukan, kata Erick Thohir. Posisi Indonesia saat ini dalam tekanan meski dalam kondisi menjamu Cina. Ini juga sempat mereka rasakan saat wajib menang melawan Bahrain pasca kalah dari Australia. Kemenangan harus mereka perjuangkan dengan maksimal dan poin demi poin sangat penting saat ini. Seperti waktu itu setelah kalah dari Australia. Kita bisa bangkit dan menang lawan Bahrain, tegasnya. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C. Skuad Garuda harus mengamankan posisi dengan mendapatkan 3 poin melawan Cina. Apalagi mereka akan mendapatkan tugas berat saat harus bertandang ke markas Jepang di laga pamungkas. 1 poin dari markas Samurai Biru tentu sangat positif meski mereka tidak akan turun dengan skuad terbaiknya.
Sekarang posisi kita di 9 poin. Hitung-hitungannya masih panjang. Masih ada pertandingan melawan Australia, Saudi, dan negara lainnya. Jadi poin ini harus kita amankan tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know Top Marco Top patut diapresiasi. Akhirnya buka suara. Emil Audero ungkap isi hatinya jelang debut bersama Timnas Indonesia. Emil Audero tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya jelang laga perdana bersama Garuda. Ia menyebut momen ini sebagai hal yang luar biasa dan penuh makna. Saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia, simak detail lengkapnya di sini. Absennya Maarten Paes untuk pertandingan melawan Cina pada Kamis dalam kurung 5/6 membuat persaingan di posisi kiper timnas makin sengit. Emil bersama Arnando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya berpeluang untuk mendapatkan tempat tentunya. Tentunya kan skipper Como 1907 paling besar untuk mengisi pos penjaga gawang. Emil Audero menjelaskan bahwa dia senang bisa bergabung ke Timnas Indonesia. Apalagi dia sempat merasakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali sebelum mereka terbang ke Jakarta. Dia tidak sabar untuk segera mendapatkan caps pertamanya bersama skuad Garuda. Saya senang, saya sangat bangga bisa di sini. Saya cuma fokus pada pertandingan. Hanya setelah pertandingan saya emosi akan jadi bagian penting dalam pemikiran saya. Kadang sesuatu yang buruk terjadi, kata Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun ini mengakui bahwa emosinya bercampur karena laga debutnya tinggal menunggu waktu. Saat ini hal yang utama adalah mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal untuk skuad Garuda. Tentunya dia siap bertugas dengan rasa bangga saat bertarung di lapangan. Hal yang sangat penting adalah tetap fokus apa yang bisa dilakukan pada pekerjaan saya. Kemudian perasaan emosional akan datang setelahnya. Saya senang dan bangga, tegasnya. Emil berharap pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa dihadiri ribuan penonton. Menurutnya, ini akan jadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda yang siap memberikan segalanya di lapangan. Apalagi 3 poin sangat penting untuk menjaga kans mereka ke Piala Dunia. Ya, saya baru sekali ke Jakarta dan saat itu pendukung Indonesia sangat besar dan itu membuat pemain bangga. Antusiasme yang luar biasa selama pertandingan dan setelah pertandingan semuanya tetap bersama. Terima kasih tetap dukung kami karena kalian bisa jadi pemain ke-12, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's Wow! Patrick Kluivert kepincut Lily Pali dan Beckham, Erick Thohir buka suara. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata jatuh hati pada penampilan Stefano Lillipali dan Beckham putra. Erick Thohir menyebut keduanya tampil menonjol dan penuh semangat. Coach Kluivert sangat terkesan, simak ulasan lengkapnya sekarang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mendapatkan laporan dari Patrick Kluivert perihal kualitas pemain-pemain baru di Timnas Indonesia. Kata Erick Thohir, Patrick Kluivert puas dengan performa pemain-pemain baru tersebut. Perlu diketahui Patrick Kluivert semula memanggil 32 pemain ke Timnas Indonesia. Dari pemanggilan itu ada pergantian pemain yakni Septian Bagaskara ditukar Beckham Putra. Septian Bagaskara absen karena cedera. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Liano Reijnders yang tidak bisa datang ke Timnas Indonesia. Sandy Walsh absen karena mengalami cedera. Sedangkan Liano Reijnders batal gabung karena harus menemani istrinya yang mau melahirkan di Belanda. Selain Beckham Putra, ada wajah baru yang dipanggil Patrick Kluivert yakni Stefano Lillipali. Kedua pemain itu mencuri perhatian Patrick Kluivert. Sangat memuaskan, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir senang dengan kabar baik itu, sebab ini akan menambah kuat persaingan di setiap posisi Timnas Indonesia. Seperti diketahui ada beberapa pemain yang absen dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipali bisa menggantikan peran itu. Itu yang memang kami harapkan agar ada persaingan antar pemain. Jadi tidak berada di zona aman saja, ucap Erick Thohir. Sebelum melawan Cina dan Jepang, Timnas Indonesia sempat menjalani TC di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Saat ini Timnas Indonesia sudah berada di Jakarta. Kata Erick Thohir, sudah cukup banyak waktu bagi Timnas Indonesia melakukan persiapan. Ia melihat chemistry para pemain Timnas Indonesia sudah mulai terbangun. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini mereka hanya kumpul sehari dan 2 hari. Banyak juga pemain-pemain baru yang datang dan perlu waktu, tutup Erick Thohir. Chance to be ruthless. Laga belum dimulai, media Cina sudah melecehkan Timnas Indonesia. Dengan nada sombong, media Cina menyebut laga melawan Indonesia sebagai duel yang harus dimenangkan tanpa kompromi. Ucapan itu dianggap menyiratkan penghinaan terselubung kepada pemain Indonesia. Kini publik menanti jawaban di lapangan apakah Garuda akan membungkam mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Tak hanya menghina pemain naturalisasi Timnas Indonesia, media asal Cina yang negaranya kerap disebut negeri tirai bambu juga sebut laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai duel hidup dan mati. Sebelum menulis soal duel hidup dan mati, perhatian media Cina tertuju pada para pemain naturalisasi Indonesia. Tak lain menyoroti kemampuan mereka dalam menghadapi kondisi cuaca tropis di Jakarta. Media Cina itu menilai bahwa tim negeri tirai bambu tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit. Selain itu, dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh situs 163.com, media Cina menyoroti faktor cuaca yang diyakini akan mempengaruhi performa pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Para pemain ini yang mayoritas merumput di Eropa dan terbiasa dengan iklim sejuk, dinilai akan mengalami kesulitan saat bermain di bawah cuaca panas dan lembab khas Jakarta. Mereka jelas belajar dari pertandingan terakhir melawan Bahrain, tetapi juga tidak mudah beradaptasi dengan cuaca, tulis media itu.
Tak hanya itu saja, ia juga menjelaskan bahwa cuaca pada hari pertandingan diprediksi akan cukup menyulitkan bagi para pemain Indonesia yang belum sepenuhnya terbiasa dengan iklim tropis. Terutama cuaca panas dan lembab di hari pertandingan digelar, tulisnya lebih lanjut. Bahkan yang lebih ironisnya, media Cina itu mengklaim bahwa stamina pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga menit ke-70. Para pemain naturalisasi kemungkinan besar harus belajar banyak terhadap cuaca di Indonesia. Timnas Cina harus mampu menahan tekanan tinggi selama 70 menit pertandingan, tulisnya. Bahkan yang lebih ironisnya, media Cina itu mengklaim bahwa stamina pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga menit ke-70. Para pemain naturalisasi kemungkinan besar harus belajar banyak terhadap cuaca di Indonesia. Timnas Cina harus mampu menahan tekanan tinggi selama 70 menit pertandingan, tulisnya. Setelah itu, kondisi fisik yang mulai menurun diyakini akan membuka peluang bagi timnas Cina untuk mengambil alih kendali permainan. Di sisi lain, media tersebut juga menuliskan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Jika tim nasional sepak bola Cina kalah dalam pertandingan tandang melawan Indonesia, mereka akan tersingkir sepenuhnya. Hasil imbang juga akan membuat kemungkinan besar mereka tidak akan masuk 4 besar. Bahkan kata media itu, laga ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk meraih poin penuh. Demikian pula harapan bagi timnas Cina yang memiliki harapan serupa. Tim nasional Cina berangkat ke Indonesia pada hari Senin dalam kurung 2/6. Daftar pemain yang berjumlah 25 orang telah dirilis. Tidak termasuk Lin Liangming dan Xie Weneng yang terkena skorsing, sehingga daftar 23 pemain untuk pertempuran hidup dan mati melawan Indonesia sudah jelas. Pada klasemen, timnas Cina berada di bawah Indonesia. Mereka tidak masuk 4 besar, sehingga terancam tidak dapat mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Namun, bila Cina bermain imbang dengan Indonesia pun dan kemungkinan besar tidak akan masuk 4 besar. Jika itu terjadi, Cina memiliki 7 poin dan Indonesia memiliki 10 poin. Sementara jika timnas Cina ingin melaju ke 4 besar, mereka harus mengalahkan Bahrain di laga terakhir dan sekaligus berharap Arab Saudi dan Indonesia kalah. Situasi ini sangatlah sulit. Akan tetapi jika Cina mengalahkan Indonesia, posisi 4 besar akan ditentukan di laga terakhir. Jika itu terjadi, Cina memiliki 9 poin dan Indonesia memiliki 9 poin. Di laga terakhir, Cina akan bermain melawan Bahrain dan Indonesia akan bermain melawan Jepang. Supporter Cina sudah tiba. Erick Thohir warning publik jangan main rasis. Kedatangan ribuan supporter Cina jadi sorotan jelang laga panas timnas. Erick Thohir menegaskan pentingnya menjaga sikap dan tidak terpancing emosi. Rasisme dan ksenofobia tak punya tempat di sepak bola Indonesia, tegasnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai supporter Indonesia semakin terkenal di dunia internasional. Dimanapun timnas Indonesia bertanding selalu mendapat dukungan langsung di stadion, terutama laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak sekedar menonton jalannya pertandingan, supporter Indonesia terkenal kreatif dalam memberi dukungan langsung.
Selain menyanyikan lagu-lagu yang menambah semangat para pemain di lapangan, koreografi supporter Indonesia juga menarik. Seperti yang ditunjukkan di SUGBK dengan membentangkan Gundala versus Godzilla saat melawan Jepang maupun Garuda Raksasa saat melawan Bahrain menjadi daya tarik tersendiri. Namun dalam laga melawan Bahrain ada tindakan yang berlebihan atau rasisme atau ksenofobia yang dilakukan supporter Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus didenda sekitar 400 juta rupiah oleh FIFA hingga pengurangan jumlah penonton sebanyak 15%. Dalam laga melawan Cina pada Kamis (5 Juni 2025), Erick Thohir berharap tak ada lagi kejadian seperti saat lawan Bahrain, yakni penonton melakukan rasisme yang membuat Indonesia harus mendapat sanksi dan denda dari FIFA. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, sama ya support dari Cina juga kita harus sambut dengan baik, ujar Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir menambahkan supporter Cina yang akan datang langsung ke SUGBK sekitar 3.000 penonton. Ia berharap Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi seperti rasisme atau ksenofobia gak boleh terjadi lagi. Sebab sayang karena itu kan menjadi sorotan juga. Saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Ya di Liga 1 tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Tegasnya, bertarunglah secara elegan, junjung sportivitas, kalah menang dalam pertandingan itu sudah biasa, jaga sikap dan berusaha sekuat mungkin itu yang harus kita dengungkan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.